praktek ya, tapi nggak apa-apa kejar gitu ya. Oke, di sini kenapa sih kita butuh yang namanya tools ya? Tools itu sendiri kan apa ya, alat ya, perkakas gitu ya dalam pengembangan web. Jadi pasti kita butuh ya. Ketika Anda misalkan menggali tanah ya, itu butuh juga yang namanya tools gitu ya, butuh juga yang namanya alat. Seperti apa? Misalkan seperti cangkul ya, kemudian garpu gitu ya, sekop gitu. Nah, itu untuk yang memang kecil ya, skala kecil. Tapi ketika skalanya misalkan besar ya butuh yang namanya misalkan beko gitu ya. Nah, sama halnya ketika kita mengembangkan atau akan membuat web development ya, itu butuh tools juga ya. Nah, pertama itu adalah tools yang kita butuhkan ya. Yang pertama itu adalah SAMPP. Ya. Nah, ini ya. Terus yang pertama yang kita butuhkan itu adalah SAMPP ya. Nah, ini SAMPP ini adalah software atau perangkat lunak gratis ya, yang sumbernya terbuka. Ya, digunakan untuk apa? Untuk pengembangan di server lokal. Kenapa sih kita butuh server lokal? Ya karena sebelum kita publish ya, sebelum kita orbitkan begitu namanya website kita ke luar, ya kita harus menggunakan yang namanya server lokal terlebih dahulu. Ya, apakah nanti masih ada kesalahan atau enggak gitu ya, atau misalkan ada hal yang sifat amalnya ada yang yang bolong atau enggak ya, kemudian ada kode-kode yang salah atau enggak gitu ya terkait dengan pengembangan website ini. Nah, SAMPP ini ya terbuka dan gratis. Ini apa? Artinya ketika Anda instalkan di komputer Anda ya, itu halal kasarnya ya. Tidak ada yang namanya istilahnya itu apa ya namanya, kan biasanya suka di-crack kayak gitu ya. Ini toolsnya ini aman dan halal jika Anda instalkan di komputer begitu ya. Jadi tidak ada lisensi apapun. Nah, ketika kita menginstalkan ya, ketika kita instalkan perangkat lunak atau software yang namanya SAM. SAM itu terdiri dari beberapa komponen ya. Jadi ketika kita install SAM itu paket instalasi. Sama seperti hanya Microsoft ya, Microsoft Office ya. Ketika kita ngomong Microsoft Office, di dalamnya itu ada Microsoft Word gitu ya. Kemudian Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access ya, gitu. Nah, itu standar dari Microsoft Office ya. Sebetulnya ada juga seperti apa Microsoft Project dan lain sebagainya begitu ya. Nah, SAM pun sama ya. Di sana itu ketika kita menginstal SAM ya, itu namanya server ya, atau server web gitu yang namanya Apache. Ya, jadi ketika kita menginstal SAM ya otomatis akan terinstall komponen ya. Otomatis akan terinstalkan 4 komponen tadi ya. Apache ya sebagai yang mengatur protokol dari HTTP servernya ya, kemudian MySQL ya. Ada lagi yang masuk nggak? Oke ya. Kemudian ada juga MariaDB. Nah, MariaDB ini untuk apa? Untuk penyimpanan data. Ya, nanti kita kan belajar nih koneksi ke database-nya gitu ya. Nah, itu nanti menggunakan MySQL. Cuma dia versinya sebetulnya itu fundamentalnya itu adalah MySQL. Cuma istilahnya itu varian lain gitu ya. Namanya MariaDB ya, digunakan untuk menyimpan dan mengelola data gitu. Nah, kemudian ada juga PHP ya. Selain MariaDB, Apache gitu ya, ada juga PHP otomatis terinstalkan ya ketika kita menginstal SAM. Nah, bahasa tadi di pertemuan awal itu sudah saya
sampaikan bahwasanya PHP itu adalah bahasa pemrograman script yang berjalan di sisi server atau server side scripting language gitu. Jadi ketika kita membuat script PHP gitu ya, itu nanti di tier atau di lapisan klien dibuka di browser itu nggak akan kelihatan scriptnya ya. Jadi seperti itu, berbeda dengan HTML, CSS, JavaScript ya. Nah kemudian satu lagi itu adalah Perl ya, itu adalah Practical Extraction and Report Language ya. Jadi Perl-nya kita nggak belajar di sini, kita hanya belajar nantinya PHP, MySQL. Nah, ada juga nanti HTML, JavaScript, dan CSS. Nah, kemudian nah, kemudian kenapa sih kita menggunakan apa namanya SAM gitu ya? Nah, SAM ini salah satu apa namanya tools yang kita gunakan untuk menguji situs web dari aplikasi web secara lokal. Artinya apa? Artinya kita nggak harus koneksi internet ya, tidak ada koneksi internet pun tidak masalah ya. Jadi kita bisa menguji begitu ya, tampilannya gimana ya, kemudian masih ada salah atau enggak begitu ya. Jadi dari sisi server lokal atau nanti ibaratnya dari laptop kita atau dari PC kita itu ya, tanpa adanya koneksi internet ya. Kemudian kita pun bisa mengembangkan ya sebuah sistem yang berplatformkan atau berbasis website itu secara offline. Artinya apa? Tidak terkonek internet, hanya lokal area network. Ya, jadi SAM di sini ya kita bisa bangun sebuah sistem gitu ya, sebuah sistem berbasis lokal area network ya dengan menggunakan SAM ya. Jadi nggak ada koneksi internet pun itu kita bisa lakukan ya ketika kita menggunakan SAM. Nah, yang terakhir ya, kenapa kita menggunakan SAM ya pastinya untuk mempelajari terkait dengan web development atau pengembangan web gitu ya. Nah, terus ada apa aja sih di fitur SAM ya? Nah, fitur SAM itu sendiri ada beberapa. Ya, pertama itu ada PHP MyAdmin. Apa itu PHP MyAdmin? Nah, nanti kita gunakan nih untuk apa? Untuk mengelola dari database-nya, ya, untuk konektivitas ke database-nya, ya, untuk apa ya? Administrasi ke database manajemen sistemnya. Kita menggunakan PHP MyAdmin. Digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk mengelola ya, mengelola apa? Mengelola database MySQL sendiri. Itu sendiri gitu ya. Kemudian ada juga FTP server ya, selain ada PHP MyAdmin, ada FTP server itu sendiri dan mail server. Tapi kita tidak gunakan ini dalam pembelajaran kita terkait dengan FTP server dan mail server ya. Hanya kita gunakan PHP MyAdmin. Oke, dulu ada yang sih dari PHP MyAdmin sendiri ya. Nanti saya tunjukkan gitu ya terkait dengan PHP MyAdmin ya. Nah, kemudian di mana kita bisa memperoleh SAM itu sendiri ya, kita dapat mengunduh. Tadi saya sampaikan bahwasanya SAM itu gratis ya. Nah, itu kita bisa ambil ya di alamat ini https://www.apachefriend.org download. Nah, kemudian Anda tinggal download sesuai dengan platform ya, platform sistem operasi yang Anda gunakan. Ya, saya nggak tahu di lab apa Fakultas Ekonomi Bisnis itu dia pakainya Windows apa gitu, apakah pakai Linux, apakah pakai macOS. Tahu saya kemarin itu Windows kalau nggak salah ya. Nah, misalkan kita buka gitu ya, ini oke, mana ya kopinya ya. Oke ya, misalkan di sini saya buka ya, ini. Nah, bisa download di sini. Nah, Bapak dan Ibu, ya, di sini akan keluar ketika di bagian sini ya, download, itu akan keluar versi-versi terbaru. Ya, saat ini versinya versi 8.0.30 ya. Pak, ada nggak perbedaan gitu ya terkait dengan apa namanya? Terkait dengan versinya itu sendiri? Ada perbedaan. Ya, belum tentu misalkan yang kita punya versinya versi 7 ya. Kemudian skripnya atau kode PHP-nya kita gunakan di PHP 8, belum tentu jalan. Ya, pastikan ya itu Anda
versinya versi berapa. Nah, saat ini saya punyanya versi 7. Ya, 7 gitu. Ya, di sini ada ya PHP-nya versi 8.030 ya. Ada 8.125, ada 82.12 gitu ininya. Apa sih namanya PHP-nya? Kemudian di sini ya sistem operasinya ya kita bisa lihat sini ya. Ini kebetulan untuk, nah di sini ada nih. Ketika Anda mendownload ya Anda harus perhatikan ya, di sini ada 64 bit ya. Ada juga 64 bit, di sini ada juga 60. Nah, kadang ada juga yang namanya 32 bit ya. Nah, itu harus kita perhatikan dulu nih di komputer kita ya. Caranya gimana? Caranya Anda tekan pilih di PC ya. Kita itu sistemnya itu apa namanya 64 bit atau 32 bit ya. Caranya Anda klik kanan Windows Explorer sini ya, di File Explorer ya, kemudian Anda pilih This PC ya, kemudian klik kanan Properties. Nah, di sini ya, ini nih. Jadi maksud dari 64 bit itu ini berarti nanti saya harus download yang versi 64 bit gitu. Ya, kalau misalkan Anda versinya 32 bit ya harus berarti 32 bit. Ya, jadi bit-bit tadi itu adalah terkait dengan sistem type-nya. Apakah 3 bit, apakah 64 bit. Begitu. Ya, yang sekarang itu kebanyakan 64 bit, tapi ada juga yang 30 kan dengan device atau mesin yang ada yang kita miliki gitu, ya. Oke. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah itu adalah instalasi. Ya, nanti kita akan praktekkan ya. Nah, kemudian setelah Anda menginstal SAM ya, misalkan nih Anda sudah nih. Nah, biasanya dia otomatis akan ada di sini tuh. Ya. Kebetulan ini saya installnya ada 2 versi ya. Ada versi 7.1.7.0 dan 7.4. Jadi kita sebetulnya bisa menginstalkan versi SAM berbeda dalam satu device kita ya. Dengan cara apa? Dengan cara foldernya. Nah, ketika kita menginstal SAM, otomatis foldernya itu dia SAM ya, tulisannya kayak gini ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan Anda pengen install versi yang berbeda ya, bisa 2 di sini. Misalnya saya bisa versi 7.4, satu lagi versi 8 ya, kita bisa bedakan ini foldernya. Nah, kemudian di dalam sini ya, di sini banyak sekali folder ya, ya. Pastikan di sini ada semua gitu ya folder filenya. Nah, yang kita soroti itu yang ini ya, SAM Control exe gitu ya. Jadi ketika kita buka akan seperti ini. Nah, ini akan muncul ya, akan muncul apanya? Akan muncul layanannya ya. Sebentar, ada yang mau masuk lagi. Siapa ini? Oke, ya. Nah, ketika kita membuka ini ya, cara menampilkan ininya, menampilkan mengakses lah. Dan kita ketikkan HTTP localhost di browser. Ya. Nah, kalau seperti ini ada 2 kemungkinan salahnya. Satu, ini belum diinstal web servernya atau belum menginstalkan SAM-nya. Ya, itu yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua yaitu adalah kita belum menyalakan servisnya di sini. Ya, di sini ada servis apa aja. Jadi kita nyalakan start. Nah, ini ya. Sehingga kita bisa melihat ya visualisasi dari tulisan Apache-nya. Yang tadinya tidak ada warna ya, jadi otomatis warna
warna hijau. Ya, kemudian dia bekerja di port 80 katanya. Ya, nah lihat perbedaannya ya ketika servisnya dinyalakan. Ya, yang terjadi seperti ini. Ini kebetulan udah saya ubah, harusnya biasanya dia langsung keluar SAM kayak gitu. Ya. Ya, saya matiin lagi misalkan servisnya di sini. Lihat, perhatikan. Ya, kalau saya matiin lagi servisnya, ya. Itu nih mati servisnya. Nah, kemudian otomatis ketika kita refresh, ya, ini langsung seperti ini. Ya, jadi ketika kita buka ya dengan mengetikkan HTTP localhost gitu ya, itu akan apa? Akan keluar seperti ini jika servisnya mati atau belum diinstalkan SAM-nya. Jadi ada dua kemungkinan saja ya kesalahannya begitu. Ya. Sebentar, ini mana ya? Ada yang mau masuk lagi. Ya. Saya nyalakan kembali. Lihat perbedaannya ya antara servis yang sudah dinyalakan dan belum dinyalakan. Tuh. Ya. Saya klik ini ya. Saya refresh gitu. Tuh, ya. Jadi seperti itu. Nah, itulah fungsi dari web server. Ya, fungsi dari web server gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada nih MySQL. Buat apa MySQL? Nah, MySQL ini ya tadi ada komponen yang namanya di sini di state ya disebutkan di sini komponen tadi fitur ya PHP MyAdmin. Nah, MySQL tadi digunakan untuk mengakses PHP MyAdmin ya. Kalau kan kita ketikkan di sini ya, kita ketikkan di sini misalkan saya ketikkan localhost gitu ya, PHP MyAdmin. Ya. Kalau layanannya belum nyala ya, ini akan muncul sebuah kesalahan seperti ini. MySQL said ya. MySQL said di sini ya, tidak bisa terhubung katanya ya, cannot connect ya, invalid setting. Dianggapnya settingnya itu salah ya, dianggapnya settingannya itu salah ya. Itu sebetulnya ya ini adalah service dari MySQL ya, itu belum dinyalakan sama kita ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengakses MySQL PHP MyAdmin, karena koneksi dengan MySQL, kita harus nyalakan service MySQL-nya. Itu ada di sini ya, start. Nah ya, nah, dia muncul ya MySQL ya, kemudian portnya ya otomatis. Nah, port default atau port standar dari MySQL itu adalah 3306. Nah, kita coba refresh di sini ya. Nah, lihat perbedaannya ya. Nah, ini kita masuk ke dalam PHP MyAdmin. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ya, ini pengelolaan dari database MySQL-nya. Ya, sebetulnya kalau misalkan kita bisa menggunakan juga seperti ini. Ya, bisa menggunakan prompt ya atau command line lah istilahnya itu. Ya, di sini misalkan saya ketikkan di start gitu ya. Cari di sana command gitu. Ya, sini ketik command. Ya, jadi kita bisa menggunakan command prompt. Ya. Jadi pakai seperti ini ya. Kalau makanya ada fitur PHP MyAdmin sebetulnya untuk memudahkan dalam mengelola database gitu. Nah, kalau kita tidak menggunakan PHP MyAdmin seperti ini ya, gelap tampilannya. Gimana caranya? Kayak gini, CD ya. Ya. Kemudian CD SAM. Ya, asalnya karena di sini ada dua gitu. CD SAM apa ya? Sini. Oh, bisa. Coba kita lihat direktorinya CD SAM PP gitu. Nah, ya seperti ini. Ini sudah masuk ke dalam folder SAM. Oke, kita lihat lagi filenya. Oke, kita masuk ke dalam CD MySQL. Tuh, ya. Kemudian saya lihat dulu filenya CD di sini CD bin. Nah, ya. Kemudian saya lihat lagi sini. Oke. Kita pakai MySQL. Min U root min P. Enter. Nah, ini tampilannya. Bapak dan Ibu. Ya. Sebetulnya kita tanpa PHP MyAdmin pun
itu bisa ya. Tapi lihat tampilannya, masya Allah, ya tabarakallah gitu ya, warnanya warna hitam seperti ini. Nah di sebelah ini kita bisa lihat ya, di sini adalah database-nya. Kita hanya klik aja kalau di sini ya, kalau kita menggunakan PHP MyAdmin. Ya, tapi kalau misalkan di sini ya kita gunakan perintah ini show databases gitu. Nah, jadi apa namanya? Kita ngetik gitu. Nah, lihat sama ya. Bank sampah, DB apa, DB arsip, ada DB konsinyasi, ada information scam, ya sama sebetulnya. Cuma ini ya, misalkan lagi saya mau, kalau di sini kita menggunakan PHP MyAdmin, tinggal klik aja bank sampah gitu ya. Akan terlihat tabel-tabelnya di sini ya. Kalau misalkan kita menggunakan prompt ya, kita gunakan use ya di sini. Oke, saya gedein dulu ini ya. Apa namanya settingannya? Misalkan di sini, oh ya di sini. Oke, sini ya. Misalkan ya. Kita gunakan untuk masuk ke dalam data yang namanya ini bank sampah misalkan. Ya, bank sampah. Kemudian ya untuk apa? Ya saya clear dulu sini. Ya. Nah, kemudian untuk melihat tabelnya kita gunakan show tables. Nah, seperti ini. Tuh lihat. Ada kas, ada item sampah. Ya jadi seperti itu. Makanya kenapa kita butuh yang namanya fitur PHP MyAdmin. Ya salah satunya untuk apa? Untuk menghindari ya kita menggunakan script-script seperti ini. Ya, untuk keluarnya aja kita gunakan di sini exit. Langsung tulisannya bye kayak gitu. Ya. Jadi fungsi dari PHP MyAdmin itu sendiri ya digunakan untuk apa? Untuk mengelola database supaya tinggal klik-klik saja. Tuh. Seperti ini. Untuk membuat struktur tinggal klik aja di sini. Ya. Kita membuat berapa tabel gitu, ya. Kita bisa klik di sini. New. Kita buat nih tabelnya. Apa? Ya, jadi kita tidak usah menggunakan bahasa SQL di sini. Ya, seperti itu ya. Jadi itu gunanya dari PHP MyAdmin begitu ya. Oke, lanjut. Kemudian setelah kita mengenal atau kita sudah menginstal SAM dengan fitur-fitur fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi ya. Fitur-fitur yang tadi saya jelaskan ya. Selanjutnya kita menginstal yang namanya Visual Studio Code ya gitu. Visual Studio Code-nya. Jadi kita install Visual Studio Code ya. Di mana kita install Visual Studio Code? Di sini ya. Di mana ya? Di sini nih. Code Visual Studio Code studiocode.com. Ya, ini pun sama gratis ya. Jadi tidak berbayar gitu ya. Nah, Visual Studio Code itu sendiri digunakan untuk apa? Untuk ngoding. Ya misalkan di sini saya sudah ada nih Visual Studio Code-nya. Nah, Visual Studio Code itu tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ya sangat sederhana sekali di sini. Ya, misalkan saya buka di sini, misalkan saya nah, ini contoh. Ya. Ini adalah Visual Studio Code. Ya, di dalamnya udah ada halaman HTML-nya di sini ya. Ini ada untuk apa? Ya untuk mengcoding gitu. Ya, jadi Visual Studio Code sendiri untuk membuat sebuah pengkodean di sini ya. Jadi tidak seperti Microsoft Word ya. Jadi tampilannya itu membosankan sebetulnya. Ya, yang hanya membedakan itu hanya warna dan tabulasi saja. Ya. Nah, ini Visual Studio Code ya digunakan untuk pengkodean. Ya. Kemudian Visual Studio Code itu sendiri sekarang banyak digunakan ya oleh pengembang web gitu karena keunggulannya ya, karena pastinya satu gratis ya dan lintas platform juga ya, ada Windows, ada macOS dan Linux sama halnya seperti tadi SAM gitu ya. Kemudian keunggulan yang kedua itu adalah ringan dan cepat. Ya pasti orang pengen aplikasi yang cepat ya tapi powerful ya tapi berguna gitu ya.
Nah, kemudian selain itu juga si Visual Studio Code ini ya itu mendukung banyak bahasa pemrograman yang luas. Ya, seperti apa? Seperti yang akan kita pelajari nanti ya, HTML ya, kemudian apa namanya? JavaScript ya, kemudian CSS ya, kemudian apalagi PHP ya, Python nih, Bapak dan Ibu kan sudah belajar katanya ya Python ya. Luar biasa nih di sini. Berarti udah levelnya udah tinggi nih di sini ya. Dan kemudian banyak bahasa pemrograman yang lain ya seperti C atau misalkan C++. Nah, selanjutnya ada juga fitur-fitur canggih ya di mana ada istilah yang namanya autocomplete ya, saran kode otomatis ya. Misalkan maksudnya gini ya. Misalkan saya tunjukkan sini ya. Misalkan saya buka misalkan mana ya? Misalkan ya saya buka atau misalnya saya buat baru itu misalkan di sini file baru. Nah, misalkan di sini ya. Di sini ketika kita menuliskan ya misalkan kayak gini. Nah, ini sini ada otomatis auto complete-nya ya. Jadi kita nggak harus menghafal. Misalkan kayak gini tuh HTML gitu ya. Ini udah otomatis ada apa yang namanya fitur auto complete-nya ya, jadi canggih gitu ya. Jadi meminimalisir kita dalam mengingat ya sebuah bahasa pemrograman begitu. Apalagi kalau misalkan bahasa pemrogramannya itu banyak gitu ya, kita effort banget gitu untuk mengingat apa namanya kode-kodenya. Nah, selain itu juga ya keunggulannya dari Visual Studio Code itu adalah komunitas yang besar ya. Jadi ketika ada sebuah masalah gitu ya di Visual Studio Code, kita bisa googling gitu ya di internet ya apa masalahnya gitu ya, misalkan cara menginstal misalkan apa namanya extension gitu ya di dalam Visual Studio Code ya. Jadi apa namanya itu keunggulan yang kita bisa peroleh dari Visual Studio Code. Nah, pastinya kenapa sih kita menggunakan Visual Studio Code ya, selain fitur yang canggih tadi ya pastinya produktivitas ya, karena ada fitur IntelliSense ya dan debugging ya, sehingga membantu meningkatkan produktivitas dari si pengembang dalam menulis ya, memperbaiki kode. Dan selain itu juga ada fleksibilitas ya. Tadi yang sudah disebutkan ya, dukungan dari berbagai bahasa pemrograman. Ya, jadi enggak pemrograman cuma misalkan PHP doang, enggak. Ya, jadi karena saking fleksibelnya sehingga apa namanya orang lebih menyukai Visual Studio Code. Kemudian ya karena memang antar mukanya sederhana ya seperti ini ya, kemudian ada juga baris-barisnya ya, jadi kemungkinan Bapak dan Ibu nanti akan membuat sebuah skrip yang memang bisa jadi ya ada 1000 baris gitu ya, atau misalkan lebih dari 100 baris bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi jangan heran nantinya ya kalau misalkan barisnya banyak banget gitu. Kemudian komunitas ya, tadi komunitasnya sudah disebutkan. Nah, ini ininya apa namanya link ya, ketika Anda mau menginstal Visual Studio Code ya, kita bisa apa namanya buka di sini ya, Code Visual Studio ya. Di sini ada itu ya, misalkan download for Windows ya, atau misalkan ya download dulu di sini ya, kita misal mau yang mana nih, kebetulan baru 3 sistem operasi yang didukungnya ya, ada Windows ya, Windows Phone, Windows terbaru ya pastinya Windows 10 dan Windows 11 gitu. Kemudian ada versi Linux tapi variannya varian Debian dan Ubuntu ya. Kemudian bisa juga untuk varian apa namanya Red Hat sama Fedora atau SUSE dengan menggunakan extension RPM. Dan satu lagi bisa menggunakan yang namanya macOS ya. Nah, kemudian ini apa X64 di sini. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal bahwasanya kita harus cek dulu nih komputer kita ya, apakah sistem type-nya, jenis sistemnya itu adalah 32 bit atau 64 bit. Ya, jadi kita bisa apa namanya cek terlebih dahulu ya di properties terkait dengan sistemnya. Nah, selain itu ya, ada juga extension Visual Studio Code. Ya, apa itu extension?
Nah, extension itu adalah tambahan. Jadi ketika kita mendownload Visual Studio Code ya sudah hanya Visual Studio Code saja tok gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pengen tambahan lainnya ya, atau misalkan modul lainnya ya, kita bisa apa? Kita bisa download ya dari extensionnya. Itu caranya gimana? Caranya di sini. Ada file di sini ya. Kemudian ada preference ya, kemudian di sini ada extension. Nah, kita masukkan gitu di sini. Ya, kita pengen apa namanya? Pengen HTML gitu ya. Ketik aja di sana nanti. Otomatis di sini ada nih HTML CSS ya. Kemudian aja nih inline sets gitu ya. Jadi ini autocomplete untuk CSS. Jadi fitur dari autocomplete itu sendiri sebetulnya itu adalah extension yang memang harus ditambahkan gitu ya. Contoh misalkan saya klik ini gitu. Ya, nah ini kalau misalkan tulisannya install ya, itu berarti kita belum menginstal ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat di sini extension yang ini kan dia sifatnya komunitas ya, jadi pun bisa di-wrap ya. Jadi di sini si pembuatnya itu adalah Zen ya. Kemudian dia sudah digunakan extension ini sebanyak 8 juta. Nah, kemudian ratingnya ya, ratingnya itu ya dibilang nggak bagus-bagus amat ya. Dia ratingnya itu adalah 3,5 ya, dari 5 ya, kategorinya inilah ya, bagus lah ya. Baiknya, nah ini baiknya kita harus lihat dulu ya terkait dengan ratingnya. Jangan sampai pakai yang ini ya. Lihat ratingnya rendah ya. Ratingnya cuma 2 apa namanya itu 2 bintang ya, sama hanya kalau misalkan kita apa namanya naik Grab ya, atau naik misalkan Gojek itu kan biasanya di sana ada rating ya. Kalau misalkan ratingnya bagus ya, ya kenapa tidak ya kita apa namanya gunakan layanan Grab-nya gitu. Sama hanya dengan toko online kan biasanya ada yang namanya rating ya. Bapak dan Ibu sendiri di sini pasti sebelum berbelanja ya harusnya ngecek kan ratingnya apakah bagus atau enggak. Jangan-jangan bagus, lihat dulu pembelinya ada berapa ya. Bisa jadi bagus cuma pembelinya 1 gitu ya, dia ngasih 5 bintang ya, wajar jadi 5 ya. Jadi harus kita lihat dulu apa sih namanya ratingnya. Kenapa? Karena mungkin udah enggak up to date begitu ya, karena ini kan sifatnya gratis gitu ya, ini pun mereka buat kan nggak dibayar ya. Jadi kita harus ngelihat dulu minimal 4 lah, atau misalkan 3,5 ke atas gitu ya, dalam hal dari sisi ratingnya gitu ya. Atau misalkan Bapak dan Ibu pernah belajar yang namanya Python kali ya di sini. Nah, di sini kan ada apa namanya Python gitu ya, seperti ini ya, kita bisa instalkan gitu ya. Nah, jadi untuk melihat kredibilitas dari sebuah extension ya, kita bisa apa? Kita bisa gunakan rating. Kita bisa melihat ratingnya itu sendiri ya, di berapa. Ya. Oke, kemudian extension sendiri itu digunakan untuk apa sih ya? Nah, pastinya pertama personalisasi ya. Jadi setiap orang kan mungkin ada yang suka tempat gelap gitu ya. Ada yang suka terang gitu ya tampilan laptopnya. Jadi kan berbeda sehingga disebutlah yang namanya personalisasi. Ya, jadi kita nyamannya gimana sih? Ya. Ada yang nyaman mungkin belajar sampai apa namanya sambil dengar musik. Ada juga yang memang apa namanya mereka belajar yang memang di kesunyian ya, itu istilahnya namanya personalisasi ya. Jadi kita nggak bisa maksain gitu ya orang yang memang dia fokus belajarnya di tempat apa namanya sepi, tiba-tiba dipaksakan untuk belajar di tempat, nggak bisa ya. Itulah yang disebut dengan personalisasi. Sama halnya dengan Visual Studio Code ya, ada tampilan bisa temanya apa namanya, temanya misalkan terang ya, kemudian fontnya misalkan mana ini. Nah, misalkan gini ya, misalkan ya contoh ya, nah, misalkan kan ada juga yang memang pengennya gede tuh tulisannya kayak gini ya, ini ada disebut dengan personalisasi tuh ya. Jadi beda-beda setiap orang, makanya di sini disebutkan bahwasanya extension Visual Studio Code itu sifatnya personalisasi. Kemudian untuk apa lagi penggunaan ekstensi ya, pastinya untuk peningkatan produktivitas. Kenapa? Karena ada penulisan cepatnya. Ya, misalkan kita nggak usah memoris gitu ya, mengingat, menghafal gitu untuk ketikannya. Jadi ada sifatnya apa namanya fitur autocomplete.
Kemudian tadi ya, setelah ekstensi itu digunakan untuk dokumen bahasa pemrograman. Kita tinggal instalkan saja. Ya misalkan kita mau pakai coding Python gitu, kita ketikkan Python gitu. Dan nanti otomatis menginstalkan ininya. Apa namanya? Python gitu ya. Kemudian selain itu ini tuh aku tuh apa itu? Oke. Kemudian integrasi alat ya. Jadi sebetulnya di apa namanya Visual Studio Code pun bisa dikombinkan dengan Git ya. Git itu apa namanya versioning ya, versioning number gitu. Ya, jadi web kita ya bisa di versi 2 ya dengan menggunakan yang namanya Git gitu ya. Nah, kemudian gimana caranya memasang ekstensi? Ya, sudah saya demokan ya. Itu caranya kita bisa pilih file, preference, kemudian pilih extension. Atau dengan menggunakan tombol ya, Ctrl Shift X gitu ya. Pada apa namanya pada sistem operasi Windows maupun pada apa namanya Mac OS gitu. Ya, setelah itu tinggal kita install dan kemudian kita bisa setting ya jika memang perlu untuk di setting. Selain itu juga ada beberapa ekstensi yang nanti kita coba instalkan di sini ya. Ada ekstensi yang perlu kita contoh ekstensi yang perlu kita instalkan. Yaitu Prettier ya. Kemudian Visual Studio Code. Jadi Prettier ini digunakan untuk supaya cantik tampilan dari Visual Studio Code-nya. Jadi seperti ini ya, dia agak ada apa sih namanya agak menjorok kayak gitu ya, bisa nantinya dilipat kayak gitu. Nah, itu menggunakan Prettier ya. Kemudian ada Visual Studio Code icon ya. Nanti kalau misalkan apa kalau PHP itu dia nanti kayak gini nih, ini berarti PHP, ya ini adalah icon. Ya kalau ini berarti dia SQL nih kayak database-nya gitu ya, dia menggunakan icon apa namanya gentong kayak gini, yaitu menggunakan namanya icon apa extension icon. Kemudian ada HTML essential digunakan untuk autocomplete nanti kode-kode yang HTML ya sifatnya HTML. Kemudian JavaScript juga sama ya untuk autocomplete, PHP juga sama. Kemudian ada browser preview. Jadi kita bisa tanpa membuka browser ya. Jadi langsung di Visual Studio Code-nya untuk melihat hasil. Ya, kemudian Path IntelliSense gitu. Itu digunakan untuk apa? Untuk apa namanya? Otomatisasi path gitu atau lokasi dari sebuah file. Kemudian bracket pair colorize ya ini digunakan untuk apa ya? Ketika kita menuliskan kurung kurawal buka otomatis kuring kurawal kurung tutup pun tertulis kemudian ada garisnya gitu. Nah, ini adalah contoh ekstensi yang akan nanti kita gunakan ya di dalam pengembangan website kita gitu. Nah, kemudian terakhir ya dari beberapa software tadi ya, ini paling penting sebetulnya ya. Jadi sebetulnya ketika kita membuat web development atau pengembangan sebuah website itu pastinya kita harus terlebih dahulu yang merencanakan terlebih dahulu ya terkait dengan kembangkan. Nah, ini adalah perangkat lunak atau software yang bisa kita gunakan terkait dengan perencanaan dan desain sebuah web. Ya nanti kita coba belajar ya pakai Figma begitu. Cuma ini tidak terlalu ditekankan. Yang kita tekankan itu adalah dari sisi codingnya nantinya ya. Nah Figma ya ini alat desain UI UX ya. Pastinya gratis, ada juga yang berbayar. Kemudian Adobe XD ya, Balsamiq dan Lucidcard. Ya, jadi kita bisa salah satu pilih begitu ya. Untuk apa? Untuk melihat ya mock-up-nya atau prototipenya gimana sih nanti tampilan websitenya ya kita bisa gunakan tools ini gitu ya. Oke sampai sini ada pertanyaan kah? Saya kayak tukang ini nih, tukang jualan. Silakan kalau ada pertanyaan. Siapa nih? Maaf sedikit telat. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada,
saya coba kalian di sini pakai laptop apa pakai HP? Oke, HP, Pak. ada yang pakai laptop, ada HP, yang pakai Pak. laptop, HP, laptop, oke, HP, Pak. handphone, HP. Yang sudah ini bisa absen nggak pakai QR code? Ya, coba ya. Yang tadi itu yang sudah disetujui, coba saya pengen tahu aja sih ininya. Di sini kalau nggak salah tadi yang kelas mana ya? Yang kelas ini. Aduh. Yang reguler B kalau nggak salah yang sudah disetujui di sini. Oke. Ini reguler pengolahan database. Reguler A, reguler B. Oke. Di sini. Oke, coba ini ada Ocha ya. Ocha ada nggak Ocha? Tadi dipanggil nggak ada nih. Nggak ada ya Ocha ya. Cika ada Cika ya? Cik. Hadir, Pak. Cika, kamu pakai apa? Handphone atau pakai laptop? Pakai handphone, Pak. Pakai handphone. Cika bisa nggak scan ini? Yang namanya terdaftar di sini ya. Ocha, Cika, Lutfi, Adinda, Raffi, coba bisa nggak di scan ini? Coba kita coba dulu, Pak. Ya, dicoba. Saya pengen tahu aja nih. Ya. Sudah terlewati. Oke, nggak apa-apa. Itu siapa tadi yang ngomong? Lutfi bukan? Bar. Oke. Apa-apa. Sih, coba kembali halaman. Sudah terlewati ya di situ ya? Ini reguler A. Coba lagi. Saya belum klik mulainya kali ya. Sebentar. Reguler B. Oh ini. Dimulai. Coba lagi. Masih ini. Masih terlewat nggak? Apa katanya? Kamu siapa? Lutfi bukan? Ada nggak di sini namanya? Oh, lihat selengkapnya. Oke. Mana Akbar nggak ada? Mana ini? Oke. Tapi nggak bisa ya, Bar ya? Oke, saya langsung aja di sini deh kalau yang ada. Si Farah ada nggak, Farah? Ada, Pak. Ilyas? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Oke. Raffi? Muhammad Hadir, Raffi? Pak. Hadir, Pak. Dinda? Hadir, Pak. Muhammad Lutfi? Nggak ada. Cika? Hadir. Ocha? Hadir, Pak. Nggak ada ya si Ocha ya? Hadir, Ocha Pak. nggak ada. Ada, oke. Si Lutfi ada nggak, Muhammad Lutfi? Nggak ada ya. Oke, jadi yang baru bisa absen itu di reguler B gitu. Ya, yang coba reguler A. Reguler A ya kan. Di sini belum ada ya. Belum ada peserta. Oke. Terkait dengan materi ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan berikan penugasan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada? Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, Bapak dan Ibu ya, tugasnya ya. Bapak dan Ibu ya. Nanti cari tuh. Nanti kan Sabtu depan kita akan coba menginstal SAM ya. Sama Visual Studio Code ya. Nah, yang sering terjadi error itu ya, menurut pengalaman saya ngajar itu ada SAM ya, karena SAM itu di dalamnya ada fitur PHP admin,
ada fitur yang namanya MySQL, Apache, PHP gitu ya. Nah, ini seringkali terjadi masalah, entah itu bentrok, entah itu apapun itulah ya. Jadi sebelum nanti minggu depan kalian praktek ya, alangkah baiknya kalian sudah tahu permasalahan-permasalahannya ya. Jadi setiap mahasiswa menyebutkan satu masalah dan solusi dalam proses instalasi SAM-nya ya. Gitu. Pak, kalau misalkan masalahnya sama, solusinya sama, jangan, nggak boleh ya. Kalau misalkan masalahnya sama, solusinya beda, boleh ya. Jadi itu harus di di noted ya sama teman-teman semuanya gitu ya. Jadi ini linknya ya nanti akan saya tutup di jam 20, jam 8 gitu ya. Paham nggak sampai sini? Ya, jadi seperti kemarin ya, kita satu untuk semua gitu ya. Jadi dibuka nanti linknya seperti ini ya. Nah di sini ada ya nomor, nama, permasalahannya apa ya. Jadi di googling aja ya permasalahan terkait dengan instalasi SAM-nya. Misalkan service MySQL tidak bisa berjalan ketika tombol start ya, start dimulai. Nah, solusinya apa? Ya. Gitu. Solusinya apa? Buka klik kemudian gitu. Ya, sehingga teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain tuh ketika nanti Sabtu depan praktek itu sudah bisa tahu gitu ya. Jadi sekarang Bapak dan Ibu di sini eksplor terlebih dahulu ya terkait dengan permasalahan instalasi SAM-nya. Ya kalau Visual Studio Code mah kebanyakan berhasil. Ya hampir 98% itu berhasil. Ya, tapi kalau SAM hampir 60% atau 40% tingkat kegagalannya itu sering terjadi. Ya, entah itu bentrok portnya banyak banget deh. Ya, jadi Bapak dan Ibu ya nanti tolong diisi ya permasalahan instasamnya dan solusinya. Ya, jadi permasalahan boleh sama ya, tapi solusi enggak. Jadi permasalahannya sama ya, solusinya harus beda. Kalau yang ada yang sama ya permasalahannya, jadi solusinya harus beda, nggak boleh ada yang sama. Jadi seperti itu. Ya, ada pertanyaan terkait dengan penugasannya, Bapak dan Ibu? Silahkan. Izin Pak, saya mau nanya. Ya, silakan Satrio. Ya. Kalau yang udah pernah install SAM-nya gimana Pak? Ya remove dulu aja. Oh, dihapus dulu? Iya. Kamu misalnya di mana? Oh. Di laptop sih Pak, waktu tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Jadi gini, apa namanya, ini saya bukan berarti Anda ngisah dulu ya, tapi Anda mengeksplor di googling ya. Kan pasti banyak tuh yang share ya terkait dengan instalasi SAM gitu ya. Misalkan sudah ada ya sudah biarkan saja gitu. Maksudnya ya nggak usah di uninstall juga ya. Nanti malah ngadat lagi itunya ya. Syukur-syukur sih nggak apa-apa kalau misalkan bisa di uninstall, tapi backup dulu datanya ya. Khawatir nanti itu pas pelajaran apa ya Kang? Waktu itu kalau nggak salah saya ada proyekan gitu Pak. Ada apa? Ada waktu itu tugas proyek buat nyimpen database kalau nggak salah. Mata kuliah apa? Apa ya waktu semester 2 tuh? Wih. Lupa Pak. Manajemen database nggak sih? Oh iya tuh, iya. Kalau nggak salah. Siapa? Dosennya siapa? Manajemen database. Pak Hani, Pak. Oh Pak Hani, berarti udah belajar juga ya manajemen database ya? Udah Pak. Udah. Udah Pak. Berarti pakai MySQL ya? Tapi waktu itu Pak. Pakai apa? Pakai MySQL. Oh, pakai MySQL. Oke, berarti udah mantep nih. Ya udah kuat nih berarti pondasi ininya. Tinggal HTML-nya juga kemarin udah ya. Python udah dapet gitu. Enak nih nanti. Ya, jadi cepet nyambungnya gitu.
Oke ya, jadi tadi pertanyaannya tadi nggak usah di uninstall ya. Jadi yang saya maksud di sini adalah explore di apa namanya di googling gitu ya. Pasti ada kan di sana apa namanya hal-hal yang memang sering terjadi gitu atau jarang terjadi gitu terkait kita ketika menginstalkan SAM ya. Seperti biasa sekarang boleh permasalahannya sama ya, tapi solusinya bisa berbeda. Ya jangan dua-duanya sama, permasalahannya sama, solusinya sama. Ya nanti kita nggak nambah hasanah pengetahuan. Ya jadi tujuan saya untuk apa namanya menginventarisir tadi itu adalah untuk memperkaya ya hasanah pengetahuan teman-teman. Ya nanti ketika minggu depan ya, jadi kita bisa tahu nih apa namanya salahnya itu yang mana sih gitu. Jadi sekarang explore dulu terkait dengan apa namanya permasalahan ya isu ya, ketika kita menginstal SAM dan solusinya ya, solusinya yang ada di Google gitu ya, terserah Anda gitu, yang penting solusinya beda seperti itu. Nah kemudian nanti minggu depan ya saya akan buatkan juga nih apa masalah yang dihadapi benerannya gitu loh ya, apa masalah yang dihadapi teman-teman ketika teman-teman menginstal SAM di laboratorium gitu. Kalau sekarang kan googlingnya nih ya, cari apa namanya itu permasalahan ininya ya yang umumnya terjadi begitu ya. Nah nanti ketika besok nih minggu depan praktek ya teman-teman beneran gitu, masalahnya beneran, pasti ada yang berhasil, pasti ada yang enggak. Nah nanti saya akan share tuh hasil dari teman-teman yang sekarang itu nyari gitu, adanya di mana, bener nggak pakai cara ini, bener nggak pakai cara ini gitu ya. Itu maksud saya ya, sehingga nanti kita akan coba highlight nih mana yang memang bener gitu loh, maksudnya apa namanya solusi dan masalahnya gitu, seperti itu ya. Karena kan saya pun apa namanya tidak semuanya tahu ya terkait dengan apa sih namanya istilahnya itu troubleshootingnya gitu. Kalau saya kan biasanya, kalau kalian kan atau saya gitu ya, saya atau misalnya kalian kan masalah di laptopnya, di device-nya pasti beda-beda kan gitu ya. Jadi supaya hasanah pengetahuan terkait dengan troubleshootingnya itu kita bisa dapat banyak begitu ya. Nah kita coba eksplorisasi gitu ya, sehingga maksudnya itu supaya unik gitu ya. Kalau di sini ada 40 orang kan keren ya, berarti kita punya 40 cara gitu ya terkait dengan troubleshoot ketika kita menginstalkan SAM gitu ya. Jadi bukan kalian aja sebetulnya yang dapat insight, dapat wawasan itu ya, saya pun sama dan mendapatkan apa namanya wawasan gitu ya dari data-data yang kalian kirimkan begitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? PIC mata kuliah saya yang reguler A dan reguler B, coba raise hand. PIC A, PIC mata kuliah mana? Oke, Farah, satu lagi Fadil. Kok banyak amat PIC-nya? PIC kan katanya kemarin itu ada ketua kelas, ada PIC. Nah PIC-nya Fadil, siapa nih? Fadil itu yang reguler A, reguler B. Oh PJ, sorry ya, PJ ya, sorry, PJ maksudnya. Fadli sama Isan. PJ-nya PJ-nya Isan. Isan itu reguler apa? Reguler A. Reguler A. Yus yang B, kalau nggak salah siapa kemarin tuh? Yang PJ-nya Yola ya, kalau nggak salah ya, PJB ya? Yola bukan? Bukan, Pak. Siapa PJ-nya? Dan, Pak. Dan. Oh, si Adam. Mana si Adam kok nggak raise hand ya? Oke, baik ya. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita absen dulu. Silahkan yang A, yang merasa kelas A, acukan tangannya untuk pembeda ya, untuk pembeda antara A dan B. Ya, silahkan. Oke. Oke ya, sudah ya. Sudah, ada lagi yang A? Yang A silahkan acukan tangannya. Saya mau screenshot. Ya, acukan raise hand dulu ya. Oke ya, saya screenshot 1, 2, 3. Oke.
Oke, baik. Bapak dan Ibu, sudah saya abadikan gitu ya, yang resen itu adalah A, sehingga nantinya saya bisa cross check lagi ketika KRS-nya itu sudah full dengan melihat dari screenshot ini ya. Kemudian nanti materinya akan saya kirim ke grup ya. Silakan nanti langsung dikerjakan. Saya tutup jam 8 ya. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih semuanya untuk